Kayaknya ini bakal berpotensi jadi judul yang bakal gua kasih rating 5 bintang atau salah satu yang jadi buku favorit tahun ini. Hey friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Di video ini gua akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam End of the Year Book Tag. Book Tag ini tuh pertama kali dibuat oleh booktuber luar namanya Ariel Bisset. Dan hampir setiap tahun, 4 tahun ke belakang tuh gue selalu bikin book tag ini. Kecuali tahun lalu deh, kan tahun lalu absen. Jadi ini adalah video yang akan kurang lebih memberitahu buku-buku apa yang bakal gue baca menjelang akhir tahun, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang menurut gue jawabannya akan menarik. Karenanya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Pertanyaan yang pertama adalah ini dia. Buku-buku yang gue mulai baca tahun ini dan belum selesai sampai sekarang ada banyak ya, karena emang tahun ini tuh gue belajar untuk melepaskan dan menerima. Kalau emang satu buku pas baca bagian-bagian awalnya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, nggak harus diselesaikan saat itu juga. Karena gue percaya setiap buku tuh pasti ada timingnya. Kayak contohnya tahun lalu gue baca buku ini di script, terus baru bagian-bagian awal gue ngerasa nggak srek dan akhirnya DNF. Tapi ternyata tahun ini gue baca lagi judul yang sama dalam versi terjemahan, terus ternyata cocok dan suka sama isinya. Jadi ya, ini buku-buku yang udah gue mulai tapi belum gue tamatkan. Apakah harus ditamatkan tahun ini? Enggak sih. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini dia. Untuk menjawabnya, ya ada, tapi bukan karena bertransisi ke musim berikutnya, tapi lebih ke kebiasaan setiap tahun alias ritual gue setiap tahun, dimana di bulan Desember gue akan membaca buku-buku Harry Potter, baca ulang ya, karena 2 tahun kebelakang udah baca buku pertama dan keduanya, jadi tahun ini gue akan membaca buku ketiganya, yaitu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, ini dia. Dan untuk menjawabnya, ya ada. Ada satu judul buku yang masih gue tungguin tanggal terbitnya, yaitu ini dia, Rumah Pohon Kesemek, yang ditulis oleh Suboi Sakae. Jadi ini tuh adalah cerita anak klasik dari Jepang dan akan terbit versi terjemahan Indonesianya oleh penerbit Mai. Kenapa gue nungguin? Karena di dalamnya itu katanya bakalan ada ilustrasi dari Putih Puar. Pasti gemes banget, makanya gue nggak sabar. Dan selain itu dari segi cerita sendiri, sepertinya akan memberikan nuansa heartwarming gitu ya, mengingatkan kita terhadap kenangan-kenangan masa kecil. Gimana dengan kamu? Ada nggak judul buku yang masih kamu tungguin terbitnya menjelang akhir tahun ini? Bisa share di kolom komen di bawah ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini dia. Tadi gue udah nyebutin salah satu judul ya yang bakal gue baca. Jadi memang menuju akhir tahun, seperti tahun-tahun sebelumnya, gue selalu pengen baca bacaan-bacaan yang fluffy, ringan, dan kalau bisa heartwarming. Makanya selain tadi yang udah gue sebutin, yaitu ini dia, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban ya, buku ketiganya. Gue juga pengen baca novel romance yang lumayan hype tahun ini, yaitu Book Lovers-nya Emily Henry. Gue baru pertama kali nih mau baca bukunya Emily Henry. Agak khawatir apakah bakal suka banget atau malah jadi DNF. Kemudian berikutnya gue juga bakal baca cerita tentang kucing, yaitu ini dia, Pembaca Bintang di Kedai Kopi Bulan Purnama. Semoga ketiga bacaan ini bakal memberikan gue sesuatu yang fluffy dan juga heartwarming supaya sesuai gitu dengan tema holiday alias liburan. Halah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu ini dia. Jawabannya ada, yaitu ini novel 28 yang ditulis oleh Jong Yo Jong. Ini adalah novel yang kita baca barengan sepanjang bulan November ya di klub buku Sofla Literasi. Dan gue udah baca sampai 100 halaman. Sejauh ini ceritanya page turner. Dan apakah ceritanya mengejutkan? Di 100 halaman aja udah banyak kejutan yang gue dapatkan. Karena menyangkut dengan kekerasan terhadap hewan gitu. Gue kalau baca adegan yang menyangkut penyiksaan hewan tuh lebih gak kuat sebenarnya dibanding penyiksaan terhadap manusia. Jadi 100 halaman ini banyak sekali adegan-adegan yang bikin gue kaget, miris, dan kayaknya ini bakal berpotensi jadi judul yang bakal gue kasih rating 5 bintang atau salah satu yang jadi buku favorit tahun ini. Tapi gak tahu, yang pasti dari 100 halaman gue lebih suka ini dibanding The Good Son. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ini dia.
Belajar dari pengalaman, plan atau rencana yang gue bikin buat tahun 2022, tahun ini, sepertinya banyak yang tidak tercapai gitu targetnya. Jadi buat tahun 2023 kayaknya gue gak bakal muluk-muluk, yang sederhana aja. Yaitu gue pengen baca ulang seri Red Rising, buku 1 sampai buku ketiga, dan dibikinkan video reviewnya satu-satu. Kemudian gue akan lanjut baca buku kelima dan keenam untuk menyambut, buku keempat dan kelima untuk menyambut buku keenamnya yang bakal terbit di bulan Juli 2023. Doakan aku. Karena ini book tag, jadi gue mau nge-tag 2 booktuber lain, yaitu Amelia dari channel Amelia Book Talks, sama satu lagi Steffi dari channel Steffi Books Corner. Link channel YouTube keduanya gue taruh di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa main-main ke sana dan buat ngeliat apakah videonya udah tayang atau belum. Sementara itu, kamu juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam book tag ini lewat kolom komen di bawah. Gue penasaran nih sama jawaban kalian. Untuk video book tag atau book challenge lainnya, kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like videonya kalau kamu suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan kalau ada video baru, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!